Baik, tema saya pagi hari ini adalah The Power of Turning Point atau, kuasa di dalam titik balik, ya. Saya akan memulai dengan kisah ini, ya. Kisah, seorang ex anggota yakuza, yaitu dikenal sebagai gangster from Gojo Street, Tokyo, Kaoru. Inou Kaoru, ya. Ini dia adalah, mantan, yakuza, ya. Kita bisa lihat dia sebelum bertobat, ya. Yang di before saya bacakan kisahnya. Pastor Inou Kaoru bukanlah pendeta biasa. Dia tidak berasal dari sekolah Alkitab atau seminari. Dia tadinya adalah seorang gangster yakuza yang sangat ditakuti di negaranya, Jepang. Kini ia menjadi pendeta karena ia tersentuh oleh ajaran-ajaran Kristen. Dia ingin berbagi kasih Tuhan dan membantu lebih banyak orang. Inou mengatakan dia sekarang melayani dan membantu gereja-gereja berkunjung ke penjara-penjara dan rumah-rumah amal. Dia adalah pendeta dari Small Stone Ministry di Tokyo. Dia dinobatkan sebagai gangster dari Gojo Street di Jepang, anggota yang ditakuti dari Yakuza Jepang, dan juga dikenal karena kekerasan, penggunaan obat terlarang, cinta akan uang, dan perempuan. Setelah ia menjadi seorang Kristen di tahun 90-an, hidupnya berubah, bahkan berdampak pada mantan bosnya di Yakuza yang akhirnya membubarkan geng Yakuza di kota itu. Inou mengatakan bahwa ia lahir dan besar dalam keluarga nelayan yang mempraktekkan Buddhisme di Hokkaido. Dia dibesarkan dengan 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Dia berhenti sekolah setelah menyelesaikan SMP pada usia 15 tahun. Dia kemudian pindah ke Tokyo untuk bekerja sebagai montir di sebuah pabrik mobil. Dia menikah pada usia 18 tapi bercerai setelah 3 tahun. Dia pindah kembali ke kota asalnya Hokkaido dan mulai berkeliaran di sekitar tempat minum atau bar, ya. Di sana ia mulai mengenal orang-orang dari geng. Ia mengatakan ia telah melakukan segala macam hal buruk untuk memperkuat status dan memperluas pengaruh dan kekuasaan sebagai anggota Yakuza setelah bergabung dengan geng. Saya sangat kuat dan baik dalam pertempuran. Saya selalu membuat orang lain cedera, tapi saya sendiri jarang terluka. Saya dinobatkan sebagai juara petarung Gojo Street, kenang Inou. Ia mengatakan ketika ia mabuk, ia bahkan memukuli mereka yang menabraknya dan orang-orang selalu menghindarinya. Dia menambahkan bahwa sebagai Yakuza, penting baginya untuk menang dalam perkelahian dan menjaga image yang kuat. Pecundang tidak bisa bertahan hidup sebagai gangster karena mereka kehilangan wilayah mereka juga, tetapi Inou menolak untuk menipu dan menyakiti yang tidak bersalah. Anggota Yakuza harus mematuhi aturan yang ketat. Jika mereka membuat kesalahan, mereka harus memotong jari-jari mereka sebagai hukuman, bahkan menyerahkan hidup mereka. Inou menambahkan pada saat itu ia tidak takut mati. Dia pikir bahwa ia akan mati atau tewas di pertempuran, ia akan mati sebagai pahlawan legendaris Yakuza. Ia mengatakan ia bergabung dengan geng karena uang dan ia dihormati bos Yakuza yang mengatakan dia tidak perlu meninggalkan keluarganya jika dia bergabung dengan mereka. Keluarga saya miskin dan saya ingin memiliki banyak uang. Saya menolak geng lain yang mencoba menarik saya di awal karena mereka semua ingin saya meninggalkan keluarga saya. Saya mencintai keluarga saya. Selama sekitar 10 tahun dia tergila-gila dengan narkoba, mencoba bunuh diri beberapa kali. Dia dan anggota gengnya kadang-kadang disewa untuk mengawal beberapa pengusaha kaya dan politisi. Walaupun sudah menghasilkan banyak uang dari gengnya, Inou tidak pernah lupa untuk pulang dan mengunjungi orang tuanya. Dia tahu mereka berdua sangat mencintainya. Mereka membuka pintu untuk menyambutnya meskipun mereka tahu ia bergabung dengan geng. Dengan jumlah uang yang diperolehnya, ia memperlakukan orang tuanya untuk makanan yang baik, membeli mereka pakaian, dan membayar untuk perjalanan mereka di Tokyo. Inou mengatakan meskipun ia menjalani kehidupan gangster jauh di dalam hatinya, dia ingin membantu orang dan memiliki hati nurani yang jelas. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, dan ia merasa bersalah menjual obat-obat terlarang. Saya menghasilkan banyak uang dari menjual obat, tetapi hal ini menghancurkan keluarga dan kehidupan. Ketika dia berusaha 30 tahun, ia bertemu dengan seorang gadis Kristen yang sekarang menjadi istrinya yang membawanya ke gereja. Meskipun ia cukup berpengaruh dalam hierarki untuk menggantikan bos Yakuza, ia memutuskan untuk pergi. Tapi ia tidak berharap atasannya membiarkan dia pergi tanpa syarat. Di gereja, ia merasa banyak hal baik yang masuk dalam hatinya dan banyak hal buruk yang keluar. Dia merasa dibersihkan, disucikan, dan mulai belajar Alkitab.
Kecenderungannya untuk melakukan bunuh diri telah hilang, dan ia merasa puas mengalami sukacita dan akhirnya menemukan damai. Saya tidak tahu bagaimana menjalani hidup saya sebelum saya mengenal Kristus. Saya mencoba bunuh diri beberapa kali dan saya hampir mati. Menemukan Yesus adalah suatu hal yang indah. Ia mengubah hidup saya. Saya belajar kebenaran dan dia menguatkan saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, kata Ino. Orang-orang mengatakan dia telah menjadi sangat berbeda setelah menjadi seorang Kristen. Dia tidak terlihat garang dan menakutkan lagi, terutama matanya. Mereka mampu merasakan cinta dan kehangatan melalui dirinya. Ino mengatakan setelah menjadi seorang Kristen, ia bahkan mendapati beberapa anggota Yakuza mendukung kegiatan gereja. Dan setelah dia berdoa untuk bos Yakuzanya selama beberapa tahun, bosnya juga berhenti dan akhirnya membubarkan geng itu. Tuhan memiliki rencana bagi hidup saya. Saya mencoba pekerjaan lain, tapi aku kembali untuk melayani gereja. Saya bersyukur Tuhan menggunakan orang seperti saya untuk menjadi pendeta, karena ada banyak orang yang lebih berpendidikan dan lebih bijaksana. Saya akan tetap sebagai batu kecil yang rendah. Biarlah Yesus yang menerima kemuliaan. Dia mengatakan mereka yang sakit, kehilangan, dan penderitaan harus ingat, Yesus mengasihi, membantu, menyembuhkan, dan memulihkan, dan ada harapan di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah daripada Ino Kaoru, ya, mantan Yakuza yang bertobat dan mengenal Tuhan dan menjadi pendeta di Small Stone Ministry di Tokyo. Baik, makna turning point sendiri Bapak Ibu adalah titik balik atau perubahan 180 derajat yang dialami baik oleh petobat baru maupun anak-anak Tuhan dalam perjalanan kerohanian mereka. Itu yang membuat mereka kembali berapi-api, penuh dengan semangat, melihat dari perspektif yang berbeda dan antusias menjalani situasi yang baru. Ini semua adalah karya Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan daripada Tuhan, membawa kita ada di turning point. Nah, berdasarkan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang akan kita baca, di mana judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, jadi inisiatifnya ini dari Simon Petrus. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, nggak ada, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, jadi ini Yohanes ya, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu garis bawahi ya, terjun ke dalam danau. Ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi sudah ada api arang, sudah ada ikan dan roti. Ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid kocar-kacir, semua lari meninggalkan Yesus, ya, semua lari, ya, dan ini kisahnya, Bapak Ibu. Mereka akhirnya
eh, ada di tempat, di titik di mana mereka dipanggil pertama kali, yaitu di tepi danau Galilea atau tepi danau Tiberias. Mereka kembali ke situ dan mereka mau kembali ke pekerjaan semula, ya. Padahal Yesus sudah bilang, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, ya. Jadi di sini Petrus menginisiasi untuk kembali menjadi penjala ikan, kembali ke profesi semula, ya. Nah, itu yang terjadi, ya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dan dikatakan ketiga kalinya Yesus menampakkan diri, ya. Artinya ada penampakan diri Yesus yang pertama dan kedua, ya. Tetapi itu ternyata tidak terlalu berpengaruh buat mereka karena ini adalah ketiga kalinya, ya. Peristiwa ini muncul ketiga kalinya Yesus menampakkan diri karena mereka pun masih belum kembali ke panggilan yang semula. Mereka tetap ada di tepi danau Tiberias atau Galilea. Nah, ini adalah percakapan yang paling penting di balik turning point Petrus, ya. Jadi yang pertama, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya, murid-murid lainnya berkata, kami pergi juga dengan engkau. Kemudian Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jadi waktu Yesus berkata seperti ini, dia di tepi pantai, sedangkan murid-murid ada di tengah danau. Jadi Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Padahal saat itu udah ada api arang, udah ada roti, dan udah ada ikan, ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus memulai percakapannya dengan menanyakan lauk pauk. Ya, tidak ada, kata murid-murid. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Ya, itu kata Yesus. Dan kemudian Yohanes mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Kemudian bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, kata Yesus. Dan marilah dan sarapanlah, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan bagaimana perasaan Petrus, ya, yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, meninggalkan Yesus saat disalib, takut mengakui dan menunjukkan imannya sebagai pengikut Yesus. Dan ketika Yesus ada di tepi pantai menyiapkan sarapan tanpa menghakimi dan berbicara tentang kesalahan masa lalunya. Ini seperti kesempatan kedua bagi Petrus untuk merespon dengan benar, ya. Tetapi ternyata kalau kita baca, Petrus tidak memiliki keberanian untuk benar-benar menyelesaikannya dengan Tuhan, ya. Artinya mengakuinya di hadapan Tuhan, ya. Karena nanti kita lihat Yesus yang memulai percakapannya. Nah, saya ingin bahas sedikit mengenai Danau Tiberias atau Galilea. Dikenal juga sebagai Danau Genesaret atau Danau Kineret, ya. Jadi ada beberapa nama untuk danau yang sama. Itu tergantung di mana kita berdiri di tepinya, di tepi danau. Kalau kita di bagian barat itu disebut Genesaret, di bagian timur Kineret, utara Galilea, Tiberias di sebelah selatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Di mana titik kita berdiri sekeliling danau itu dikasih nama berbeda-beda. Ada Genesaret, Kineret, Tiberias, dan Galilea. Ya. Nah, makna dari Tiberias sendiri itu adalah ia adalah orang yang senang bersibuk-sibuk. Bahkan kadang terlalu sibuk sehingga tak mampu menjaga hubungan. Ini yang saya searching di internet, ya. Nah, nama Tiberias juga ia lebih fokus pada karir dan bisa kecewa kalau ada hal-hal yang tidak beres. Ia bermental kuat dan mencari kemajuan dalam hidup, ya. Jadi kembali ke desa nelayan, kembali ke Tiberias, kembali kepada kesibukan lamanya, ya. Nah, Danau Tiberias atau Galilea sendiri di mana Yesus menampakkan diri ketiga kalinya, dan disitulah pertama kali titik balik daripada Petrus, ya, dan murid-murid yang lainnya. Nah, Danau Tiberias atau Galilea itu adalah danau terendah, ya. Dikatakan danau air tawar terbesar di Palestina adalah Laut Galilea atau juga dikenal dengan Danau Tiberias. Ini adalah danau air tawar terendah di bumi atau danau terendah kedua di dunia setelah Laut Mati, ya. Danau air asin. Letaknya di ketinggian antara 215 meter dan 209 meter di bawah permukaan laut. Danau Tiberias memiliki panjang sekitar 21 km dan lebar 13 km. Luas wilayahnya paling penuh 166,7 km dan kedalaman maksimumnya kira-kira 43 meter.
Nah, itu adalah sumber air danau itu berasal dari mata air bawah tanah, tetapi sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir ke Danau Tiberias, ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian Danau Tiberias atau Danau Galilea itu di situ tempat pengulangan, ya, di mana Petrus dipanggil pertama kali sebagai penjala manusia di situ juga. Dan kemudian dia mengalami pemulihan, mengalami titik balik, turning point. Ya, dipulihkannya juga panggilannya di tempat yang sama di situ juga. Dan kalau kita berbicara mengenai Danau Galilea, itu seperti ketika Petrus melarikan diri, dia kembali ke titik terendah di dalam kehidupannya. Itu digambarkan seperti Danau Tiberias, ya, merupakan danau terendah di Palestina. Itu seperti Petrus turun ke bawah, ya, dan Yesus menjumpai Petrus dan murid-murid lainnya di titik terendah mereka, ya, di tepi Danau Tiberias, ya. Yesus turun dan menjumpai mereka untuk ketiga kalinya, ya, penampakan diri untuk ketiga kalinya. Jadi momentum turning point-nya Petrus itu kalau nanti kita baca Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada khotbah di situ Bapak Ibu. Nggak ada perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nggak ada penghakiman, oh kamu ninggalin saya, kamu menyangkal saya dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada sama sekali penghakiman, ya. Tanpa euforia kerumunan, nggak ada orang-orangnya mengikuti Yesus kemana-mana seperti sebelum-sebelumnya. Dan tanpa mujizat dan tanpa tanda-tanda heran yang terjadi. Ini hanya ada relasi guru dengan murid. Hanya ada relasi Tuhan dengan Petrus dan murid-murid lainnya. Dan ini merupakan pengulangan momen dengan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan tebarkan jala di sebelah kanan, itu kan pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya waktu mereka pertama kali dipanggil. Ya. Dan kita lihat di sini selain relasi pengulangan momen dengan Yesus, di sini juga ada sepenuhnya karya Tuhan, sepenuhnya karya Roh Kudus yang menjamah hati murid-murid khususnya Petrus sehingga mengalami turning point. Nah, Petrus mengalami ketika dia 3 kali menyangkal, ya, ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok dia menyangkal 3 kali, penyangkalan 1, penyangkalan 2, penyangkalan 3. Dan itu membuat hati Petrus gundah, ya. Dia belum berjumpa dengan Tuhan, dia belum menyelesaikan dengan Tuhan. Ya, dia mengalami kegundahan ketika dia menyangkali Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya dan sebagai Mesiasnya. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu lihat ketika Yesus menghampiri Petrus, ya, dan ada percakapan yang sangat terkenal di situ. Itu Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, 3 kali. 3 kali pengakuan baru Petrus, ya. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kali, ketiga kali. Seakan-akan 3 kali itu menebus, ya, pengakuan baru itu menebus 3 kali penyangkalan Petrus di awal. Ketika dia melakukan kesalahan, maka ada kesempatan kedua ketika dia menebus dengan pengakuannya yang baru bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, ini adalah ayatnya di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 25 dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes." Bapak Ibu, nama Simon Petrus itu sudah diganti menjadi Peter atau Petrus, ya. Tetapi di sini Yesus berbicara memanggil nama kecilnya Petrus, yaitu Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, ya, kata-kata Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah kamu terbakar oleh kasihmu padaku melebihi ini semua? Jadi kata yang digunakan oleh Yesus, apakah kamu terbakar oleh kasihmu? Ya. Jadi apakah kamu menyala-nyala? Apakah kasihmu itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula kepadaku. Ya. Jadi itu adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya. Dan dia memanggil dengan nama kecilnya, Simon. Ya. Nah, ada 4 hal di dalam turning point, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama kita lihat momentum perubahan atau pertobatan. Ketika Petrus menjawab dan dia selanjutnya Yesus berkata, ikutlah aku. Ya. Maka terjadilah momentum perubahan, pertobatan, di mana keputusan daripada Petrus saat itu untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk kembali mengikut Tuhan. Dan di sini juga ada percepatan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada di dalam turning point, maka terjadi pembalikan keadaan, percepatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, di situ juga ada rencana dan karya Tuhan yang digenapi dan situasi yang diubahkan. Nah, Oswald Chambers berkata, tidak sering, tetapi sesekali Tuhan membawa kita ke titik balik utama, persimpangan besar di dalam hidup kita. Kita diperhadapkan di dalam persimpangan, satu turning point, ya, major turning point, titik balik yang besar untuk kita mengambil keputusan yang benar pada saat yang tepat. Nah, apa dan kapan turning point di dalam hidup kita semua? Ya, masing-masing kita pasti pernah mengalami bagaimana kita mengalami turning point. Ya, benar pertama kali pada waktu kita bertobat, tetapi dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, ada turning point yang kita alami, satu perubahan-perubahan besar yang berdampak besar yang kita alami. Atau mungkin kita sedang menantikan orang-orang terdekat yang kita doakan untuk mengalami perubahan hidup. Ya, itu pun menjadi turning point. Bapak Ibu sekalian, saya menjadi saksi dari pertobatan almarhum kakak saya. Jadi saya 12 bersaudara, saya anak ke-11. Kakak saya yang nomor 10 itu almarhum, namanya juga Simon Syarif ya. Nah, itu bagaimana dia bertobat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia melakukan kesalahan pada waktu itu, memang anaknya nakal ya. Di keluarga juga begitu, ya kan. Jadi memang punya masalah karena kami keluarganya juga broken home ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menemukan dia di dalam penjara pada waktu itu ya, karena ada permasalahan. Jadi kurang lebih 1 bulan dia di penjara. Saya ngunjungi dia dan keluarga-keluarga yang lain udah hands up, udah angkat tangan. Jadi saya menemui dia bicara di balik terali penjara. Waktu itu di Polsek Taman Puring. Polsek Taman Puring waktu itu. Nah, saya bicara di balik penjara, saya bilang, "Jadi apa rencana kamu gitu? Apa yang kamu pikirkan untuk kehidupan kamu?" Dia bilang, "Saya harus bertobat." Dia bilang, "Oke, kalau kamu bertobat, apa langkah-langkah ini kamu?" "Saya mau masuk sekolah Alkitab." "Oke, saya cariin sekolah Alkitab ya." Jadi, saya waktu itu udah kerja di bank, itu pulang kerja saya temuin di penjara, ya. Terus kemudian singkat cerita 1 bulan dia di itu, terus keluar, saya kirim dia ke Semarang, sekolah Alkitab di sana, tempat almarhum Pak Ubaja Rawan di sana. Ya, selama 3 tahun dia ada di sana, sekolah Alkitab, mengalami perubahan hidup, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menjadi saksi bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Dan dia bekerja, kerjaannya juga baik, Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian dia dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Jadi saya sendiri menjadi saksi bagaimana semua keluarga saya menunggu dia berubah, ya, karena dia bandel ya, nggak berubah-berubah gitu ya. Tapi saya melihat turning point, pembalikan keadaan ketika dia berubah, saya ada di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi Bapak Ibu sekalian sedang menanti orang-orang terdekat kita untuk mengalami perubahan hidup. Ya, tetaplah berdoa, tetaplah ada di sana. Ya. Jadi ketika terjadi turning point bagi keluarga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada di sana. Nah, pesan hidup dari Petrus yang pertama adalah clarity, ya, bagaimana dia jernih dalam pengenalan
akan Tuhan setelah melalui berbagai perjalanan hidup yang up and down. Dan yang kedua adalah komitmen, di mana dia menguatkan tekadnya dan menetapkan kembali komitmennya dalam mengikut Tuhan dan jalannya. Ini adalah pesan daripada turning point yang dialami oleh Petrus, di mana dia melihat lebih clear, lebih jelas, lebih jernih pengenalannya akan Tuhan. Dan dia menetapkan komitmen yang benar untuk kembali mengikut Tuhan. Nah, 3 hal yang Petrus alami, bagaimana dia menerima kembali, mengalami penerimaan dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak menghakimi, tapi dia menerima Petrus ketika Petrus bersalah. Karena Yesus yang menampakkan diri ketiga kalinya dan Yesus yang menginisiasi dengan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Yesus yang menginisiasi perubahan atau turning point-nya Petrus. Ternyata Petrus seberani-beraninya Petrus, dia masih nggak berani di hadapan Tuhan. Dia takut, dia gemetar, dia nggak berani memulai pembicaraan. Tetapi Yesus yang memulai pembicaraan. Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes? Ya, jadi di situ ada penerimaan. Dan di situ ada juga ruang perubahan atau ruang perbaikan. Ya, mengikut Tuhan selalu ada ruang perbaikan, kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri kita setelah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ada ruang perbaikan atau ruang perubahan. Ya, kita semua nggak ada yang sempurna. Ya, dan kita membutuhkan ruang perubahan, ruang perbaikan yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan yang ketiga, yang Petrus alami, ada dia mengalami esensi kepengikutan. Dia menjadi lebih lagi antusias lagi mengikut Tuhan. Dia menjadi lebih militan lagi mengikut Tuhan. Petrus mengerti benar-benar esensi kepengikutan atau mengikut Yesus setelah ia alami kondisi terbawah atau kondisi terpuruk atau terburuknya dan menerima kembali kesempatan kedua dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Petrus adalah satu-satunya rasul yang menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Matius 16 ayat 16. Dia juga satu-satunya rasul yang menyebut Yesus sebagai sumber kasih karunia di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Juga dia adalah murid yang berinisiatif membangun kemah untuk Yesus, Elia, dan Musa di dalam Matius 17 ayat 4. Dan dia juga berinisiatif pertama lompat ke air dan menghampiri Yesus. Tapi setelah menghampiri Yesus, nggak ngomong sepatah kata pun juga Bapak Ibu sekalian. Jadi dia, tapi orangnya langsung gitu ya, orangnya langsung direct, ya langsung bertindak ya. Dan yang kelima, dia yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri tentang kematiannya di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Jadi Tuhan hendak memakai kita menjadi alatnya untuk menolong, mendorong orang lain sampai pada titik balik mereka atau turning point-nya mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaatkan ya semua momentum yang ada. Tuhan ingin memakai setiap kita untuk mendorong orang-orang di sekeliling kita sampai pada titik balik atau turning point mereka. Kita ada di sana. Kita berdoa untuk mereka, kita mensupport mereka, kita menolong mereka, dan kita menjadi sahabat mereka. Saya mengakhiri dengan 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Dan Allah, ya ini ditulis Petrus menjelang kematian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau setia selalu bersama dengan kami. Di dalam titik balik kehidupan kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, menggendong kami, mengangkat kami, membantu kami melalui masa-masa sulit di dalam momen-momen kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan mau memakai kami juga untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk mengawal, mendoakan, dan mendorong setiap orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan percayakan untuk kami menyertai mereka di dalam turning point mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan-Mu, yaitu berkat keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kesehatan berlimpah-limpah, serta damai sejahtera menyertai hidup-Mu
dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.